What's up you guys, kembali lagi bersama gua Jajang. Kali ini gua bakal bahas film yang mengerikan dan menyeramkan yang menceritakan tentang orang-orang yang kecanduan narkoba yang berjudul Requiem for a Dream. Meski menyeramkan dan sedikit disturbing, tetapi film ini bukanlah film horor melainkan film psychological thriller. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai alur filmnya. Here we go. Film dibuka dengan Harry Goldfarb yang terlihat bertengkar dengan ibunya, Sarah Goldfarb. Harry terlihat ingin menggadaikan TV yang ada di rumah mereka, sedangkan ibunya tidak mau untuk menggadaikan TV-nya. Namun di akhir ia pun hanya bisa pasrah. Uang hasil menggadaikan TV tersebut Harry gunakan untuk menggunakan narkoba dan bermain dengan temannya yang bernama Tyrone. Beberapa hari kemudian, sang ibu kembali untuk menebus TV yang Harry gadaikan. Orang di sana pun bertanya kenapa ia tidak membawa Harry ke polisi untuk diberikan rehabilitasi. Namun sang ibu pun menolak karena ia menganggap bahwa Harry adalah anak kesayangannya dan ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Mrs. Goldfarb atau sang ibu pun pulang dan menonton televisi. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari salah satu acara TV yang bernama Mellin and Blocks. Acara ini kurang lebih semacam acara kuis yang seperti Family 100 atau semacamnya. Mrs. Goldfarb mendapat kabar bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi bintang tamu pada acara tersebut dan mendapatkan hadiah. Mrs. Goldfarb pun langsung mengoprek-oprek lemari pakaiannya untuk mempersiapkan dress code yang akan ia pakai di acara tersebut. Ia melihat fotonya ketika masih muda dengan dress merah. Ia pun kembali mengenakan dress tersebut, namun kali ini dress tersebut tidak muat dikarenakan ia sudah terlalu gemuk. Di waktu yang bersamaan, Harry terlihat sedang bermesraan dengan kekasihnya yang bernama Marion Silver. Mereka bermesraan di berbagai tempat dan tinggal bersama. Selama tinggal bersama, mereka pun sering melakukan pesta narkoba bersama teman-temannya. Sang ibu pun berusaha mewarnai rambutnya agar menjadi merah untuk mematchingkan dengan dress merah yang akan ia kenakan. Lalu si ibu pun memutuskan untuk melakukan diet agar saat waktunya tiba ia dapat mengenakan dress merah itu kembali di acara TV tersebut. Keesokan harinya sang ibu pun ngerumpi bersama ibu-ibu di depan rumahnya. Ia bercerita bahwa ia sedang dalam program diet untuk membuat badannya lebih langsing. Salah satu dari temannya bercerita bahwa ia memiliki pengalaman menguruskan badan dengan cepat. Caranya adalah dengan pergi ke dokter dan dokter tersebut akan memberikan beberapa pil untuk dikonsumsi. Muncul ide bagi Miss Goldfarb dan ia pun memutuskan untuk pergi ke dokter. Akhirnya Mrs. Goldfarb pun pergi ke dokter dan dokter tersebut mulai memberikan beberapa pil dan resep obat. Miss Goldfarb pun mulai menjalankan diet barunya. Lalu di sisi lain, Harry dan Tyrone pun mulai membahas rencana mereka yang ingin menjadi bandar narkoba untuk menggapai mimpi yang mereka impikan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuka bisnis ini bersama Marion bersamanya. Mereka pun memulai kisah barunya masing-masing. Harry dan Tyrone bersama bisnisnya, dan Miss Goldfarb yang sedang berproses bersama dietnya. Tak disangka, dietnya pun berjalan dengan baik dan berat badan Miss Goldfarb pun turun dan ia hampir berhasil mengenakan dress merahnya. Tiba-tiba Harry pun datang untuk mengunjungi ibunya. Di sini mereka pun mengobrol dan Harry menjelaskan bahwa ia akan menjalankan bisnis sebagai supplier barang. Namun ia tidak menjelaskan bahwa barang yang ia suplai adalah narkoba. Di sini Mrs. Goldfarb terlihat sangat bangga kepada Harry yang telah berubah dan memiliki pekerjaan. Harry pun menjanjikan akan memberikan TV baru kepada ibunya. Namun ketika sedang mengobrol, Harry menyadari sesuatu. Ia menyadari bahwa ibunya sedang dalam sebuah pengaruh obat. Ibunya mengatakan bahwa ia mendapatkan obat tersebut dari dokter spesialis. Harry pun marah dan memintanya untuk berhenti karena hal tersebut dapat saja merusak badan ibunya.
Mereka pun bertengkar karena Harry tahu apa yang ibunya konsumsi adalah obat yang dapat membuat penggunanya kecanduan dan berbahaya. Namun Mrs. Goldfarb menceritakan bahwa hal yang ia utamakan adalah dress merah yang akan ia kenakan nanti. Ia bercerita bahwa suaminya dulu sangat senang ketika ia menggunakan dress tersebut ketika pergi ke wisuda Harry. Miss Goldfarb pun menceritakan bahwa ia diundang di salah satu stasiun TV dan ingin tampil memukau di acara tersebut. Maka dari itu, ia ingin badannya kurus dan cocok menggunakan dress tersebut. Sang ibu bercerita bahwa ia tidak tahu mau melakukan apa. Suaminya telah tiada dan Harry pun anaknya jarang berkunjung. Ia merasa tidak memiliki tujuan hidup. Satu-satunya hal yang membuat ia senang adalah dengan fokus pada program dietnya dan pada acara TV yang akan mengundangnya tersebut. Harry pun mulai tersentuh dan tidak lagi marah. Ia berjanji akan sering mengunjungi ibunya dan akan membawa Marion, sang kekasihnya. Harry pun berjanji bisnisnya akan terus membaik. Harry pun pergi dan terlihat sedih karena membayangkan ibunya. Di sisi lain, Tyrone pun sedang melakukan transaksi bisnisnya. Namun tak disangka, ia dijebak oleh polisi dan ia pun terlibat kejar-kejaran dan akhirnya ia pun tertangkap dan dipenjara. Selanjutnya terlihat Mrs. Goldfarb yang mulai resah karena belum diberikan kabar oleh acara TV tersebut. Ia menelpon dan menanyakan kelanjutan programnya. Dan customer service pun menjawab bahwa ia akan diberikan jawaban di lain hari. Di saat inilah Mrs. Goldfarb terpancing dan mulai menambahkan dosis obat yang dokter berikan. Hal ini membuat Mrs. Goldfarb terlihat makin tidak sehat. Ia pun mulai berhalusinasi yang tidak-tidak. Ia pun pergi ke dokter untuk berkonsultasi karena ia merasa tidak baik-baik saja. Namun dokter tersebut menjawab bahwa ia baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berarti. Maka dari itu, Mrs. Goldfarb pun pulang. Di saat yang bersamaan, Harry pun mulai menyadari ada kejanggalan pada dirinya. Ia melihat luka yang muncul di bagian tangannya. Namun ia tidak mempedulikan hal tersebut. Bisnis mereka pun terlihat sedang sulit karena polisi-polisi di kota tersebut mulai menangkap para pengedar narkoba. Tyrone pun menyarankan untuk membayar polisi tersebut. Namun sayangnya hal itu akan mengurangi pemasukan mereka. Akhirnya ia meminta Marion, pacarnya, untuk mencari uang tambahan dengan cara meniduri terapis yang orang tuanya kirim. Marion pun meniduri pria tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang. Akhirnya Marion pun pulang dalam keadaan hujan deras. Di saat yang bersamaan juga Tyrone mulai mempertanyakan hidupnya. Dan Mrs. Goldfarb pun terlihat menari-nari sambil bersolek dengan dress merah yang ia kenakan. Keesokan harinya, Harry dan Tyrone pun pergi ke tempat di mana transaksi narkoba akan dilaksanakan. Mereka ingin membeli narkoba tersebut untuk stok bisnis mereka. Sedangkan Marion terlihat sangat sakau dan mulai merusak barang-barang yang ada di apartemennya. Tak disangka ternyata transaksi tersebut berjalan buruk. Penjaga di situ mulai menembakkan pistolnya dan semua orang berlarian keluar. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Harry pun pulang untuk bertemu Marion. Mereka pun berdebat karena Marion yang sudah sangat sakau tidak dapat menerima Harry yang gagal mendapatkan obat yang ia inginkan. Akhirnya Harry pun memberikan nomor seseorang yang memiliki obat tersebut dan meminta Marion untuk mendapatkannya sendiri. Di sisi lain, Mrs. Goldfarb pun terlihat semakin berhalusinasi. Kali ini ia melihat dirinya sendiri di rumahnya. Halusinasi ini pun semakin menjadi-jadi. Ia melihat dirinya sedang ditertawakan oleh semua penonton yang ada di acara tersebut. Keesokan harinya pun Mrs. Goldfarb memutuskan untuk pergi ke stasiun TV tersebut. Sedangkan Harry dan Tyrone memutuskan pergi ke Florida untuk mengambil narkoba atau obat-obatan yang mereka inginkan. Sedangkan Marion semakin sakau dan meminta pertolongan kepada temannya. Mrs. Goldfarb pun sampai ke stasiun TV tersebut dan bertanya kenapa ia belum juga dipanggil oleh acara tersebut. Kondisi dari Mrs. Goldfarb ini terlihat sangat memprihatinkan. Ia pun berusaha ditenangkan dengan orang-orang yang ada di sana. Pada akhirnya ia pun dibawa oleh medis untuk diberikan pertolongan.
Sedangkan Harry dan Tyron terlihat sedang beristirahat di dalam mobil. Di sini Tyron pertama kalinya melihat luka di tangan Harry. Harry pun kembali menyuntikkan narkoba di luka tersebut. Meski Tyron sempat mencegah hal tersebut, tetapi Harry tetap keras kepala dan tetap menggunakan narkoba. Karena terus merasakan sakau, akhirnya Marion pun datang ke rumah orang yang bernama Little John yang Harry berikan. Ia ke situ untuk mendapatkan obat yang ia inginkan. Namun sebagai gantinya, Marion harus memuaskan pria tersebut. Semua berlangsung cepat dan mengerikan. Harry terlihat kesakitan dengan tangannya dan pergi ke dokter. Mrs. Goldfarb yang mulai diberikan treatment oleh dokter. Lalu ada Marion yang kembali sakau. Semua berlangsung di saat yang bersamaan. Harry pun memutuskan untuk menelpon Marion dan menanyakan kabarnya. Ia berjanji akan kembali secepat mungkin dan semua akan baik-baik saja. Namun pada kenyataannya semua berada di dalam tekanan. Tangan Harry pun kemungkinan harus dioperasi. Marion pun sepertinya memutuskan untuk kembali kepada Little John untuk mendapatkan uang tambahan. Sedangkan Mrs. Goldfarb juga mulai mendapatkan treatment yang cukup mengerikan. Marion pun pergi ke pesta seks yang diadakan Little John. Mrs. Goldfarb yang mendapatkan treatment yang semakin mengerikan. Lalu ada Harry dan Tyron yang kemungkinan akan dimasukkan penjara. Polisi di situ pun melihat Harry yang kesakitan. Akhirnya Harry pun mulai masuk ke meja operasi karena mereka tidak ingin mengambil risiko. Marion mulai dijadikan objek tontonan. Ia diminta untuk memasukkan dildo ke dalam pantatnya dan juga kepada wanita penghibur lainnya. Semua berlangsung sangat cepat. Dan akhirnya tangan Harry pun harus diamputasi. Marion pun mulai menjalani kehidupan barunya sebagai wanita penghibur. Lalu Mrs. Goldfarb pun kehilangan rambutnya dan badannya menjadi sangat kurus. Dan yang terakhir, Tyron pun harus mendekam di penjara. Semua mendapatkan kerugian dari kecanduan obat-obatan terlarang. Dan semua berakhir mengerikan. Di akhir halusinasinya, Mrs. Goldfarb masih membayangkan dapat mendatangi acara TV tersebut bersama anaknya, Harry Goldfarb. Dan cerita pun tamat. Oke, kita masuk ke reviewnya. Jujur gua akui ini film sangatlah bagus. Tapi ini bukanlah film yang akan gua tonton berulang-ulang. Tema atau isu tentang narkoba berhasil digambarkan dengan sangat-sangat mengerikan dan depresif di dalam film ini. Konflik yang dimiliki dari setiap karakter juga sangat-sangat baik dan benar-benar membuat penonton yang menonton film ini akan mendapatkan gejolak batin dan bikin gak nyaman. Di IMDb, film ini mendapatkan rating 8,3 dari 10. Sedangkan Jedar Film akan memberikan film ini rating 9,5 dari 10. Alasannya simple, karena film ini berhasil menggambarkan kengerian yang dapat didapatkan seseorang ketika ia masuk ke dalam jurang narkoba dan semacamnya. Gua nggak merekomendasikan film ini untuk semua orang. Tapi buat lo yang ngerasa punya nyali, gua tantang lo untuk menonton film ini. So, mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.